والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal kitaba tibyanan likulli syai' wa arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kembali melanjutkan pembahasan dari kitab Nubzah fil Aqidah al-Islamiyah. Qala al-muallif rahimahullah wal imanu bil malaikati, dan beriman kepada para malaikat, yuthmiru thamaratin jalilatan, membuahkan buah-buah yang mulia. Minha, diantaranya al-ula, yang pertama, yaitu al-ilmu bi azamatillahi ta'ala, yaitu berilmu, mengilmui, mengetahui tentang keagungan Allah Ta'ala, wa quwwatihi, dan kekuatan Allah Ta'ala, wa sultanihi, dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa inna azamatal makhluqi tadullu ala azamatil khaliqi, karena sesungguhnya kebesaran makhluk itu menunjukkan akan keagungan Allah Al-Khaliq Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana kita ketahui bagaimana malaikat ini adalah makhluk yang mulia, makhluk yang besar, sebagaimana Jibril, yang mana Nabi SAW pernah melihatnya dalam wujud asli, memiliki 600 sayap, yang menutup ufuk. Maka ketika kita melihat makhluk yang besar ini, makhluk yang mulia ini, maka ini menunjukkan bahwasanya yang menciptakannya adalah yang maha agung, yang maha mulia, yang maha besar. Kemudian buah yang kedua, atsaniyatu syukrullahi ta'ala ala inayatihi bi bani adamah, yaitu bersyukur kepada Allah Ta'ala atas perhatian Allah kepada Bani Adam, kepada manusia. Haitsu wakkala min haula'il malaikati man yakumu bihifzihim, yaitu di mana Allah memberikan tugas dari kalangan malaikat ini, man yakumu bihifzihim, yaitu malaikat yang melaksanakan penjagaan terhadap Bani Adam, yaitu manusia. Wa kitabati a'malihim, dan juga para malaikat yang mencatat amalan-amalan mereka. Wa ghairi dzalik min masalihihim, dan juga hal yang lainnya dari kemaslahatan manusia. Ats-tsalitsatu, buah yang ketiga, mahabbatul malaikati ala ma qamu bihi min ibadatillahi ta'ala, yaitu kecintaan malaikat kepada apa yang mereka laksanakan berupa peribadahan kepada Allah Ta'ala. Wa qad ankara qaumun minaz-za'ighina, dan sungguh suatu kaum dari golongan orang-orang yang menyimpang itu sungguh telah mengingkari kaunal malaikati ajsaman, keberadaan malaikat itu sebagai suatu jasad, atau kemudian malaikat itu memiliki tubuh atau badan. Mereka mengingkari hal tersebut. Wa qalu, dan mereka mengatakan, innahum ibaratun an quwa al-khairi al-kaminati fil makhluqati, sesungguhnya para malaikat itu adalah ungkapan tentang kuatnya kebaikan yang tersimpan dalam makhluk. Ini sebagian orang-orang yang menyimpang demikian, mengingkari malaikat itu, yang mana malaikat itu memiliki tubuh, Mereka mengingkari hal tersebut. Mereka menganggap bahwasanya malaikat itu adalah ungkapan tentang kuatnya kebaikan yang tersimpan dalam makhluk. Kemudian kata beliau rahimahullah, wa hadza takdzibun li kitabillahi ta'ala,
Dan ini adalah bentuk pendustaan kepada kitabullah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam, dan juga pendustaan kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ijma'il muslimina, dan juga ijma' kaum muslimin. Qala Allah Ta'ala berfirman, alhamdulillahi fatiris samawati wal ard. Segala puji hanya milik Allah yang menciptakan langit dan bumi, ja'ilil malaikati rusulah, yang menjadikan para malaikat sebagai utusan-utusan, uli ajnihatin, yang malaikat ini tadi memiliki sayap, mathna wa thulatha wa ruba', 2, 3 dan 4. Jelas di dalam ayat ini bahwasanya malaikat itu memiliki jism, ya. Disebutkan di sini memiliki sayap. Kemudian waqala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, walau tara idh yatawaffal ladzina kafaru al malaikatu. Dan kalau seandainya engkau melihat tatkala para malaikat mewafatkan, mencabut nyawa orang-orang yang kafir, yatribuna wujuhahum wa adbarahum. Mereka para malaikat memukul wajah-wajah mereka orang kafir tersebut dan memukul punggung-punggung mereka. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, walau tara idhiz zalimuna fi ghamaratil maut. Dan kalau seandainya engkau melihat ketika orang-orang zalim itu berada dalam sakaratul maut, wal malaikatu basitu aydihim, dan malaikat itu memukulkan tangan mereka, akhriju anfusakum, keluarkanlah jiwa-jiwa kalian. Kemudian juga firman Allah Ta'ala, wa qala ta'ala, hatta idza fuzzi'a an qulubihim, hingga apabila telah dihilangkan rasa takut dari hati-hati mereka, hati-hati para malaikat. Qalu madza qala rabbukum, mereka mengatakan apa yang telah dikatakan oleh Rabb kalian. Qalul haq, mereka mengatakan al-haq, kebenaran. Wa huwa al-aliyul kabir, dan dia Allah maha tinggi lagi maha besar. Ya, dalam ayat-ayat ini jelas disebutkan malaikat punya sayap, malaikat punya tangan, malaikat punya hati. Maka ini menunjukkan bahwasanya malaikat itu adalah makhluk yang memang memiliki jasad atau tubuh. Wa qala fi ahlil jannati, dan Allah Ta'ala berfirman tentang penduduk surga, wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab, dan para malaikat masuk kepada mereka dari semua pintu. Salamun alaikum bima sabartum, yang mana para malaikat ini mengucapkan salamun alaikum, keselamatan bagi kalian, bima sabartum, disebabkan kesabaran kalian, fa ni'ma uqbaddar, ya, maka surga itu adalah sebaik-baik tempat kesudahan. Wa fi sahihi al-Bukhari an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Sahih Al-Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza ahabballaha al-'abda, idza ahabballahu al-'abda, ya, idza ahabballahu al-'abda, apabila Allah mencintai seorang hamba, nada Jibrilah, Allah memanggil Jibril, ya, innallaha yuhibbu fulanan fa ahbibhu, maka Allah berfirman, sesungguhnya Allah mencintai fulan, maka cintailah ia. Fa yuhibbuhu Jibrilu, maka Jibril pun mencintainya. Fa yunadi Jibrilu fi ahli samai, ya, kemudian Jibril menyeru atau memanggil, ya, fi ahli samai, penduduk langit, para malaikat penghuni langit. Kemudian malaikat Jibril mengatakan, innallaha yuhibbu fulanan, sesungguhnya Allah itu mencintai fulan, fa ahibbuhu, maka cintailah dia. Fa yuhibbuhu ahlus samai, maka penduduk langit itu mencintainya. Tsumma yud'u lahu al-qabulu fil ardi, kemudian diletakkan baginya penerimaan di bumi. Kemudian wa fihi aidan, dan juga di dalam Sahih Al-Bukhari, Ana Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Nah, idza kana ya apabila ya yaumal jum'ati kana ala kulli babin min abwabil masjidi al malaikatu. Apabila di hari Jumat ya di setiap pintu dari pintu-pintu masjid itu al malaikatu terdapat para malaikat. Yaktubun al awwala fal awwala. Mereka mencatat ya yang datang pertama kali yang awal kemudian yang berikutnya. Fa idza jalasa al-imamu, maka apabila imam telah duduk ya tawau as-suhbah, para malaikat pun menutup ya suhubnya ya, lembaran catatannya tersebut. Waja'u yastami'una dzikra, dan mereka pun mulai menyimak zikir yaitu khutbah. Wa hadhihi nususu min sarihatin wa hadhihi nususu sarihatun. Wa hadhihi nususu sarihatun, dan nas-nas ini semua adalah nas yang sarihah, yang tegas, yang jelas. Fi annal malaikata ajsamun, yaitu malaikat ini adalah jasad ya, memiliki tubuh. La quwa ma'nawiyatun, bukan kekuatan maknawi. Kama qala az-za'ighuna, sebagaimana yang dikatakan oleh orang-orang yang menyimpang. Wa ala muqtadu hadhihi nususi ajma'al muslimun, dan di atas tuntutan dari nas-nas inilah tadi kaum muslimin itu ijma' sepakat. Ya, maka jelas di dalam ayat-ayat ini menunjukkan malaikat itu adalah jism ya, memiliki tubuh, anggota badan ya, sebagaimana dalam ayat-ayat yang telah berlalu. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.